Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dian Fitri Septiani, Filiana Aulia Mulki, Eri Erawan, dan Iqbal Trikusuma. Di sini kami akan menjelaskan tentang afiksasi dan reduplikasi. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Eri Erawan, untuk pembahasan kedua oleh Filiana Aulia Mulki, untuk pembahasan ketiga oleh Iqbal Trikusuma, dan untuk pembahasan terakhir sekaligus kesimpulan dan penutup oleh saya sendiri. Baik, bismillah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa penjelasan mengenai afiksasi dan reduplikasi. Nah, namun sebelum kepada materi, di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu mengenai afiksasi itu sendiri. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara yang telah diajarkan pada semua jenjang pendidikan maupun anggota masyarakat. Nah, dalam pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah melakukan berkali-kali penyempurnaan dalam ejaan. Dalam ejaan yang disempurnakan itu, yang dibahas adalah penulisan kata, yang dimana penulisan kata itu memiliki porsi yang berpengaruh dalam penulisan. Penulisan kata yang benar akan membuat kalimat-kalimat yang dibuat menjadi padu, efektif, dan enak dibaca, seperti itu. Dalam penulisan kata juga membahas berbagai bentuk kata seperti kata dasar, kata turunan yang sering disebut dengan proses morfologis. Proses morfologis ini mencakup dua kategori, yaitu afiksasi dan reduplikasi, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian afiksasi. Afiksasi adalah pengimbuhan yang diberikan pada sebuah kata dalam proses pembentukan kata. Nah, pembentukan kata ini disusun dengan afiks. Nah, apa afiks itu? Afiks itu adalah imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar, baik itu untuk bentuk tunggal ataupun kompleks. Dan unsur imbuhan dalam afiksasi disebut dengan afiks. Nah, ada beberapa afiks yang apabila ditambahkan pada kata dasar makna akan menyebabkan perubahan makna gramatikal. Nah, di sini ada contoh ya. Misalnya saya ambil contoh dengan kata dasar komunikasi. Nah, komunikasi itu kalau misalnya kita menambahkan dengan kata imbuhan atau kata tambahan, misalnya kita tambahkan di kata depannya, misalnya kita tambahkan ber. Otomatis kalau misalnya kita tambahkan ber, yang tadinya kata dasar komunikasi ditambah ber berarti menjadi berkomunikasi. Nah, otomatis arti dari kata tersebut itu berbeda makna. Yang tadinya komunikasi hanya kata dasar, karena ditambah kata dengan kata imbuhan menjadi berkomunikasi, artinya itu berubah lagi maknanya, seperti itu. Misalnya berkomunikasi itu berarti ada sebuah proses di dalamnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, mungkin seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan mengenai afiksasi itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kata-kata dasar, seperti itu. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri afiks. Nah, di sini ada 3 ciri. Yang pertama, terdiri atas lebih dari satu morfem, polimorfemis. Nah, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks, seperti itu. Yang kedua, mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Nah, apa makna gramatikal itu? Gramatikal itu bisa diartikan dengan tata bahasa, di mana makna katanya itu mengalami proses afiksasi. Yang pertama, yang kedua reduplikasi, yang ketiga komposisi, dan yang terakhir ataupun bisa disebut dengan kalimatisasi. Yang terakhir
Ciri-cirinya itu dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai afiksasi dan kombinasi morfem. Kombinasi morfem pada afiksasi merupakan gabungan antara morfem bebas dan terikat sebagai bentuk yang kompleks. Misalnya pada kata menembak yang terbentuk dari kata dasar tembak dan kemudian diberi imbuhan menasal, tersusun dari dua unsur langsung yaitu unsur bebas dan terikat. Kata tembak disebut unsur bebas dikarenakan sudah memiliki makna gramatikal sendiri, sedangkan untuk afiks disebut unsur terikat karena tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada kata lain untuk membentuk unsur gramatikal kata. Kemudian jenis dan contoh afiksasi. Yang pertama, prefiksasi atau awalan. Contohnya pada kata berlanjut, yang mana kata dasarnya itu adalah lanjut. Jika diberi imbuhan ber, maka akan menjadi kata berlanjut. Yang kedua, infiksasi atau sisipan. Contohnya pada kata jemari, yang mana pada kata dasarnya itu adalah jari ditambah sisipan m. Yang ketiga, sufiksasi. Contohnya pada kata sastrawan, yang mana kata dasarnya itu sastra ditambah imbuhan wan. Yang keempat, konfiksasi. Contohnya pada kata datang. Diberi imbuhan ber dan an, maka akan menjadi berdatangan. Yang kelima, simulfiks. Contohnya kopi menjadi ngopi. Yang keenam, superfiks. Contohnya guru itu sebagai nomina dengan tekanan pada guru, sedang guru sebagai adjektiva penekanannya pada bagian ru-nya saja. Yang terakhir ada transfiks. Contoh kata KTB, akar KTB dapat diberi transfiks AA, IA, dan lain sebagainya menjadi katab atau ia menulis, kitab, buku, katib, penulis. Materi selanjutnya adalah pengertian reduplikasi atau proses pengulangan. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Dengan definisi lain, reduplikasi adalah kata yang mengalami proses morfemis dengan mengulangi bentuk dasar atau sebagian dari bentuk dari suatu kata dasar. Contohnya adalah anjing-anjing, lelaki, sayur-mayur, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri proses pengulangan atau reduplikasi. Yang pertama ada menimbulkan makna gramatis. Yang kedua, terdiri lebih dari satu morfem. Yang ketiga, selalu memiliki bentuk dasar. Yang keempat, ada pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang itu berkelas kata kerja, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja. Yang terakhir ada bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksud dalam pemakaian bahasa adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Dasar kata ulang. Setiap kata ulang memiliki satuan yang diulang. Satuan yang diulang itu disebut dasar. Sebagian kata ulang dengan mudah dapat ditentukan bentuk dasarnya. Misalnya, A. Pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata. Contohnya, kata pertama yaitu berkata-kata merupakan kata kerja yang mana bentuk dasarnya berkata. Yang kedua, menari-nari merupakan kata kerja, bentuk dasarnya menari. Yang ketiga, tersenyum-senyum, bentuk dasarnya tersenyum dan merupakan kata kerja. Dan yang terakhir ada minum-minuman, merupakan kata nominal atau kata benda dari bentuk dasarnya minuman atau kata benda. Yang kedua, ada bentuk dasar selalu berupa satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Contohnya, kata memperkata-katakan, bentuk dasarnya memperkatakan, bukan memperkata. Yang kedua, ada mengata-ngatakan, bentuk dasar dari mengatakan, bukan mengata. Dan yang terakhir ada berdesak-desakan, merupakan bentuk dasar dari berdesakan, bukan berdesak. Selanjutnya ada macam-macam reduplikasi atau pengulangan.
Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, pengulangan dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada pengulangan seluruh. Di sini, pengulangan seluruh merupakan pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya, sepeda bersepeda, buku buku-buku, kebaikan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Yang kedua ada pengulangan sebagian, yaitu pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Di sini, bentuk dasarnya tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks. Contohnya, bentuk menasal. Yang pertama ada mengambil, menjadi mengambil-ambil, membaca, membaca-baca, menjalankan, menjalan-jalankan. Yang kedua, jika ditambahi bentuk di, imbuhan di. Yang pertama diusai, diusai-usai, ditarik, ditarik-tarik, dikemasi, dikemas-kemasi. Sedangkan untuk imbuhan berjalan, menjadi berjalan-jalan, bertemu, bertemu-temu, bermain, bermain-main, dan seterusnya. Yang ketiga ada pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Nah, dalam golongan ini bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Maksudnya, pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Contohnya, lauk. Kata lauk itu bisa dihubungkan dengan pembubuhan yang mendukung, contohnya lauk pauk, ramah, ramah tamah, sayur, sayur mayur, seperti itu. Dan yang terakhir ada pembagian proses pengulangan atau reduplikasi. Nah, proses pengulangan atau reduplikasi di sini pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan di sini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Menurut Abdul Khair, pembagian proses pengulangan atau reduplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada reduplikasi fonologis. Di sini reduplikasi fonologis berlangsung terhadap dasar yang bukan akar atau terhadap bentuk yang statusnya lebih dari akar. Status bentuk yang diulang tidak jelas dan reduplikasi fonologis ini tidak menghasilkan makna gramatikal, melainkan makna leksikal. Contohnya kuku, dada, pipi, cincin, dan sisi. Bentuk-bentuk tersebut bukan berasal dari ku, da, pi, cin, dan si. Jadi, bentuk-bentuk tersebut adalah sebuah kata yang bunyi kedua suku katanya sama. Yang kedua ada foya-foya, tubi-tubi, sema-sema, anai-anai, dan ani-ani. Bentuk-bentuk memang jelas sebagai bentuk ulang yang diulang secara utuh. Namun, bentuk dasarnya tidak berstatus sebagai akar yang mandiri. Yang kedua ada reduplikasi sintaksis. Reduplikasi sintaksis merupakan proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Krida Laksana tahun 1989 menyebutnya menghasilkan sebuah ulangan kata, bukan kata ulang. Contohnya, jauh-jauh sekali negeri yang akan kita datangi. Contoh kedua, panas-panas memang rasanya hatiku. Yang ketiga ada reduplikasi semantis, merupakan pengulangan makna yang sama dari dua buah kata yang bersinonim. Misalnya, ilmu pengetahuan, ilmu ulama, dan cerdik cendikia. Kita lihat kata ilmu dan kata pengetahuan. Di sini memiliki makna yang sama. Kata alim dan ulama juga memiliki makna yang sama. Demikian juga kata cerdik dan cendikia. Yang keempat ada reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa bentuk berafiks dan berupa bentuk komposisi. Yang kelima ada reduplikasi gramatikal. Reduplikasi gramatikal adalah pengulangan fungsional dari bentuk dasar yang meliputi reduplikasi morfologis dan sintaksis. Contohnya, untuk melepas penatku di hari Minggu, aku pun berjalan-jalan di sekitar kompleks rumahku. Yang keenam ada reduplikasi idiomatis. Menurut KBBI, reduplikasi idiomatis adalah reduplikasi yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari bentuk yang diulang. Contohnya mata-mata artinya detektif dan tidak ada hubungannya dengan mata. Yang terakhir ada reduplikasi non-idiomatis, merupakan pengulangan kata dasar yang tidak mengubah makna dasar. Contohnya kucing-kucing, bunga-bunga, sanda-sanda, pohon-pohon, burung-burung, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan yang saya bahas. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan untuk penutup presentasi kali ini. Untuk kesimpulan, kita dapat disimpulkan yang pertama, fiksasi merupakan penyembuhan yang diberikan pada sebuah kata dalam proses pembubuhan kata.
Sedangkan reduplikasi adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Nah, di sini jenis-jenis afiksasi meliputi prefiks, infiksasi, sufiksasi, konfiks, simulfiks, superfiks, dan transfiks. Sedangkan jenis-jenis reduplikasi meliputi pengulangan seluruh, sebagian, dan pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembuahan afiks. Itulah penjelasan singkat mengenai pengertian afiksasi, jenis, dan contohnya yang bisa kita terapkan dalam komunikasi sehari-hari sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga presentasi kali ini bisa menambah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.